mahasiswa PPG dalam jabatan DIT 1 tahun 2023 di LPPK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan sekaligus saya sebagai pengajar di MTS Inti Bau Suban, Ujung Semi, Kecamatan Kaliwudi, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, saya akan melakukan uji kinerja saya di MTS Inti Bau Suban, Ujung Semi di kelas 7 fase D, materi akidah akhlak pada tema adab bersolat dan berzikir. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu. Memberikan salam. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangatnya. Selamat pagi anak-anak. Oke, cakep. Nah, kita di sini akan menerangkan tentang akidah akhlak. Sebelum kita menerangkan tentang akidah akhlak, kita seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini kita hadir semua. Gimana anak-anak, sudah semangat siap belajarnya? Siap belajarnya? Siap. Semangat. Semangat. Oke, kita di sini akan menerangkan tentang akidah akhlak. Sebelum kita belajar, Bapak pengen menanyakan dulu pelajaran yang kemarin. Ada yang ingat pelajaran kemarin tentang apa anak-anak? Oke, bagus sekali. Taat kepada Allah artinya ada yang tahu? Ya, silakan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, sip, bagus. Tepuk tangan dulu. Untuk taat kepada Rasul, ada yang tahu contohnya? Ya, silakan. Gemar membaca Al-Quran, makan dan minum sebelum wudhu. Sip, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, kita di sini ada sedikit sebelum kita belajar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar? Salah. Ini gambar? Zikir. Nah, di sini kalian ada yang tahu tidak? Di sini kalian sudah benar belum melaksanakan sholatnya? Ada yang tahu adab sholat itu apa? Apa? Takbiratul ihram? Tumainah? Nah, oke, siap. Bagus sekali itu. Terus yang kedua ini gambar apa? Apa? Zikir. Ada yang tahu tidak? Bacaan zikir itu seperti apa? Istighfar, tasbih, tahlil. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nanti kalian sudah sedikit memahami tentang adab sholat dan adab zikir. Nah, kita di sini akan memasuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ini pelajaran yang keempat, yaitu adab sholat dan berzikir. Adab sholat sama berzikir, adab berzikir. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu,
menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Kedua, mengidentifikasikan dalil adab sholat dan zikir. Ketiga, menjelaskan adab-adab sholat dan zikir. Empat, menyebutkan hikmah adab sholat dan zikir. Kelima, mempraktekkan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke sini. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nanti kalian silakan dibagi 2 kelompok, 4 kelompok. Kelompok yang pertama dan yang kedua gambar 1. Nah, kelompok yang ketiga dan keempat nanti gambar 2. Nah, ini kelompok yang pertama gambar ini runtutannya dengan sini. Ini gambar 2 runtutannya dengan sini. Silakan kalian diskusikan sesuai dengan gambar dan nanti dipresentasikan satu-satu. Silakan dibagi kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok 1. Dari gambar 1, manfaat zikir. 1. Diberikan ketenangan. 2. Dilancarkan rezekinya. 3. Lebih dekat dengan Allah. 4. Diberikan kebahagiaan. 5. Selalu bersyukur. 6. Dihapuskan dosanya. Oke, hapus tepuk tangan kelompok 1. Oke, silakan selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2 dari gambar 1. Manfaat sholat. 1. Menjadi disiplin dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang. 3. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Memiliki pola hidup sehat. 5. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Sholat akan menyucikan dan membersihkan jiwa. Oke, hapus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Dampak meninggalkan sholat. 1. Kenakalan remaja. 2. Menyebabkan terjadinya kesesatan. 3. Hilangnya keberkahan umur. 4. Banyak dibenci orang. Oke, hapus untuk kelompok 3. Kelompok 4 mempresentasikan diskusinya. Dampak meninggalkan zikir. 1. Hati tidak tenang. 2. Dekat dengan sifat sombong. 3. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. 4. Kurang bersyukur. 5. Mudah stres pikirannya. Oke, hapus untuk kelompok 4. Semuanya bagus. Oke, good job. Ada yang bisa menyimpulkan diskusi yang tadi? Silakan disimpulkan. Oh, silakan. Menenangkan hati dan jiwa menjadi tenang dan terhindar dari stres. Oke, sip, bagus. Untuk tidak. Silakan kalian kembali ke tempat asal masing-masing. Kelompoknya silakan. Nah, dari hasil diskusi yang tadi, kita di sini tentang masalah sholat, adab sholat dan berzikir. Di sini dikatakan pengertian sholat yaitu menurut istilah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan
Dan beberapa perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai rukun dan syarat tertentu. Nah, tadi kalian sudah bisa mendiskusikan ini dalilnya, yaitu wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ini artinya yaitu dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, di sini jelas bahwa yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Nah, di sini adab sholat. Kalau kalian lihat, ini sedang apa ini? Satu, tubuh dalam keadaan bersih. Jadi kalau kalian mau sholat, tubuhnya harus dalam keadaan bersih. Nah, ini gambar yang kotor. Ini orang yang lagi mandi. Ini orang yang suci. Ya, pakaiannya harus rapi dan ditutup auratnya. Yang kedua, silakan. Siapa yang bisa membacakan yang kedua? Yang kedua, silakan acungkan tangan. Ya, apa? Menjaga waktu sholat. Menjaga waktu sholat. Yang ketiga, Iskandar, apa Iskandar? Dilakukan dengan ikhlas, niat beribadah hanya karena Allah SWT. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Yang keempat itu apa? Ya, silakan. Memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi, cakep sekali. Ini adab sholat. Yang selanjutnya itu, silakan. Ada yang tahu? Dilakukan di tempat yang bersih. Bagus sekali. So, yang keenam, ya, khusyuk. Jadi sholat itu harus khusyuk. Yang selanjutnya yaitu apa? Jangan mendahului gerakan imam. Itu adab-adab sholat yang kita biasanya kalau sholat itu kalau cepet-cepetan pengennya mendahului imam. Itu tidak boleh. Itu adab-adab sholat. Nah, di sini kita akan melanjutkan menjelaskan adab-adab berzikir. Jadi sesudah sholat itu jangan langsung pergi, harus dikir. Apa tujuannya? Supaya hati kita menjadi tenang. Nah, di sini salah satu adab zikir yaitu pertama ikhlas, mengharap ridho Allah. Jadi kalau zikir kita itu tujuannya harus mengharap ridho Allah. Yang kedua, berzikir dengan khusyuk. Jangan sampai berzikirnya sambil main. Yang ketiga, memahami maknanya. Nah, kita berzikir itu subhanallah, subhanallah artinya apa? Astagfirullah, astagfirullah artinya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah artinya apa? Harus tahu kita. Nah, kita sekarang kesimpulan dari adab sholat dan zikir. Ada yang tahu? Silakan kesimpulannya. Nomor 1, silakan. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara hamba dengan Allah. Oke, sip, bagus. Selanjutnya yang kedua. Kita wajib menunjukkan adab-adab dalam melaksanakan salat agar tujuan salat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Oke, sip, bagus. Yang ketiga, silakan, Bunda. Zikir adalah perbanyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah dicontohkan dalam sunnah para sahabat dan orang-orang yang sudah sebelumnya. Oke, bagus sekali. Silakan yang keempat. Untuk melakukan adab-adab dalam berzikir agar tujuan berzikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Oke, sip. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita di sini alhamdulillah kita selesai tentang pelajaran adab sholat dan zikir. Selanjutnya Bapak akan ngasihkan tugas ke kalian lewat grup WhatsApp. Nanti silakan dibuka laptopnya masing-masing. Bapak silakan nanti dikerjakan. Nah, itu nanti Bapak sudah share ke grup WhatsApp, silakan dilihat. Untuk tugas LKPD-nya nanti besok dikumpulkan, dipajang di mading sekolah atau di kelas. Dan ingat, nanti kalian harus
menghormati satu sama lain tentang jawabannya. Nah, silakan ada yang ditanyakan tentang adab sholat dan zikir. Apa semuanya paham? Oh, kalau paham, berkat ini mari kita bersama-sama berdoa mengucapkan alhamdulillah akhir penjelasan ini. Alhamdulillah.